Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan saya Ita Anggreni dalam mata pelajaran Etika Profesi kelas 10. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah etika dan profesi. Sering ya kita mendengar orang lain mengatakan kita harus beretika dalam bersosialisasi dan berperilaku. Kemana sih etika kamu? Kok kamu kayak gitu sikapnya? Kata itu sering sekali sepertinya kita dengar. Namun terkadang kita tidak tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan etika. Tapi sebelum kita bahas tentang apa yang dimaksud dengan etika, yuk kita bahas dulu apa sih pengaruh etika pada kehidupan manusia. Teman-teman bisa lihat di slide bahwa etika memiliki pengaruh pada kehidupan manusia. Di antaranya, etika memberikan gambaran kepada manusia bagaimana ia harus menjalani hidup dalam keseharian. Etika pun mengarahkan manusia untuk bertindak secara tepat dan benar dalam menjalani hidup. Dan etika ternyata membantu manusia dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan atas tindakan yang perlu dilakukan oleh manusia itu sendiri. Bayangkan bagaimana jadinya ketika kehidupan manusia tanpa etika. Mungkin manusia bertindak secara tepat dan benar, namun dalam konteks tepat dan benar bagi dirinya sendiri. Mungkin pula manusia bertindak yang hanya menguntungkan dirinya atau sekelompok orang tanpa memperdulikan kehidupan manusia yang lainnya. Sebelum kita membahas etika lebih detail, kita bahas dulu pengertian etika secara umum. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang bermakna nilai-nilai, norma-norma, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran manusia dalam berperilaku yang baik. Secara umum, etika merupakan aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya yang menegaskan antara yang baik dan buruk. Ada juga yang menyebut etika sebagai etik. Yuk kita bahas pengertian etika menurut para ahli. Pertama, oleh Dr. Andes O.P. Simorangkir. Beliau menyatakan bahwa etika atau etik adalah sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran nilai yang baik. Kedua, Dr. Andes Sidi Gajalba. Beliau berpendapat bahwa etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Ingat ya, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Yang ketiga, Dr. Andes H. Burhanudi Salam. Beliau berpendapat bahwa etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Teman-teman bisa lihat dari 3 ahli yang berpendapat tentang etika, semuanya mengacu pada rumusan yang sama, yaitu sudut pandang manusia
perilaku manusia yang berstandar atau bertolak ukur pada nilai yang baik atau buruk. Oke ya teman-teman, ada 3 poin di sana. Pertama adalah pandangan manusia, tingkah laku atau perbuatan manusia yang berstandar pada nilai yang baik. Etika dibagi menjadi 2, etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah etika yang berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis. Teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta sebagai tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. 2. Etika khusus. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Bagaimana mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang dilakukan, yang didasari oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip moral dasar. Penerapannya dapat berupa bagaimana mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang dilakukan, yang didasari oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip moral dasar. Selain itu, penerapannya juga dapat berupa bagaimana menilai perilaku diri dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus. Etika khusus dibagi menjadi 2, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual berkaitan dengan kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Bagaimana cara seseorang memperlakukan dirinya sendiri. Bagaimana cara orang menunaikan kewajiban kepada dirinya sendiri dan bagaimana cara ia memenuhi hak yang seharusnya didapatkan oleh dirinya sendiri. Kedua, etika sosial. Etika sosial membahas mengenai kewajiban, pola, dan sikap manusia sebagai umat manusia. Artinya, manusia dengan manusia dan manusia dengan makhluk lainnya. Etika sosial terdiri dari etika keluarga, etika profesi, etika lingkungan, etika ideologi, etika politik, dan sikap terhadap sesama. Yuk coba kita cari contoh dari masing-masing etika sosial tersebut. Contoh dari etika keluarga diantaranya menghormati orang tua, membantu anggota keluarga, dan menggunakan waktu bersama. Etika profesi diantaranya profesionalisme, kerja sama tim, dan mengembangkan keterampilan individual untuk meningkatkan kualitas kerja. Etika profesi ini secara spesifik antara satu profesi dengan profesi lainnya berbeda, tergantung dari masing-masing profesi itu sendiri. 3. Etika lingkungan. Di antaranya mengurangi penggunaan plastik, mengelola sampah, penghematan energi. Kemudian etika ideologi. Contohnya menghormati perbedaan, mengembangkan pemahaman
tentang ideologi sendiri dan menghargai pendapat orang lain, kemudian menggunakan argumentasi yang logis dan rasional dalam membahas isu-isu ideologi. Selanjutnya, etika politik. Menjaga keterbukaan dan transparansi dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Kemudian menghormati hukum dan peraturan yang berlaku dalam proses politik dan berpartisipasi dalam proses politik dan mengambil keputusan. Terakhir, sikap terhadap sesama. Contohnya, menghormati perbedaan, menunjukkan empati, dan membantu orang lain. Dengan menerapkan etika sosial, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan masyarakat dan lingkungan yang harmonis. Pembahasan etika telah selesai, kita lanjut ke pembahasan profesi. Teman-teman bisa lihat di slide bahwa dalam kehidupan kita banyak sekali berbagai macam jenis profesi. Kita akan ulas apa itu yang dimaksud dengan profesi. Profesi adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan dengan mengandalkan suatu keahlian sebagai usaha untuk menghasilkan nafkah hidup. Perlu teman-teman garis bawahi ya, mengandalkan suatu keahlian. Profesi juga bisa diartikan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian, pengetahuan, dan keterampilan khusus dalam bidang tertentu. Profesi dapat berupa pekerjaan yang memerlukan pendidikan formal, pelatihan, atau pengalaman kerja yang spesifik. Teman-teman sudah tahu pastinya contoh-contoh dari profesi, diantaranya dokter, pengacara, guru, dan sebagainya. Untuk menjadi seorang dokter atau untuk berprofesi sebagai seorang dokter, maka ia perlu pendidikan formal, yaitu pendidikan kedokteran. Dan tentu pengalaman kerja yang berkaitan dengan kedokteran yang spesifik itu diperlukan. Kemudian ada kata lain yaitu profesional dan profesionalisme. Apakah sama di antara dua kata itu atau berbeda? Yuk kita bahas lebih lanjut. Profesional adalah seseorang yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan keterampilan yang tinggi dalam bidang tertentu dan bekerja secara profesional. Profesional biasanya memiliki standar etika dan kode etik yang tinggi dalam menjalankan pekerjaannya. Kemudian, profesionalisme adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan keahlian, pengetahuan, dan keterampilan yang tinggi dalam bidang tertentu, yang mencakup aspek keahlian, etika, tanggung jawab, komitmen, dan kontinuitas. Jadi, kita analogikan ya seperti ini. Profesinya adalah seorang dokter, profesionalnya adalah dokter itu sendiri, profesionalismenya adalah keahlian yang ditunjukkan oleh dokter tersebut dalam sikap dan perilaku. Bukan hanya keahlian sih ya teman-teman, tapi juga pengetahuan dan keterampilan tentang kedokteran itu sendiri dan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku.
Profesi memiliki ciri-ciri diantaranya terdapat keahlian, pengetahuan, dan keterampilan khusus yang sesuai dengan bidang pekerjaan, di mana keahlian atau pengetahuan tersebut bisa didapatkan dari pendidikan atau pengalaman. Kedua, terdapat kaidah dan standar moral yang sangat tinggi yang berlaku bagi para profesional berdasarkan kegiatan pada kode etik profesi itu sendiri. Ketiga, dalam menjalankan profesinya harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi profesional itu sendiri. 4. Seorang profesional harus memiliki izin khusus agar dapat menjalankan pekerjaan sesuai profesinya. Dokter tentunya mempunyai izin untuk melakukan praktek. Guru mempunyai izin untuk melaksanakan profesinya sebagai guru. Biasanya ditandai dengan NUPTK atau terdaftar dalam Diknas. Kemudian terakhir, pada umumnya seorang profesional merupakan anggota suatu organisasi profesi di bidang tertentu. Jadi, profesional tersebut tergabung atau masuk dalam organisasi profesi di bidang tertentu. Ini pada umumnya ya, teman-teman. Syarat-syarat profesi. 1. Memiliki pengetahuan khusus di bidang ilmu tertentu. 2. Melibatkan kegiatan intelektual. Perlu adanya persiapan tertentu yang cukup dalam. Perlunya latihan dan kesinambungan dalam melaksanakan pekerjaan. Lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Adanya organisasi profesional sesuai dengan bidangnya, terdapat kode etik atau standar baku dalam pelaksanaan pekerjaannya. Demikian pembahasan tentang etika dan profesi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih ada pembahasan yang kurang jelas atau belum maksimal. Saya Ita Anggraini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.